dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita sebelum memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau di tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Karena kami tahu Tuhan, Engkau melayakkan kami oleh karena darah-Mu Yesus, yang membuat kami orang-orang yang seharusnya tidak layak menjadi layak untuk berjumpa dengan Engkau karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menjadi orang-orang yang menaruhkan seluruh pengharapan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami hanya kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu pagi hari ini, sebab pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Amin Tuhan. Puja
Ya, shalom. Selamat pagi. Tadi saya diperkenalkan nama lengkap saya Petrus Yudianto Gondo. Saya asal dari kota Surabaya, tapi tahun 2006 saya sudah masuk ke Kalimantan Tengah. Saya tinggal di kota Kapuas di Kalimantan Tengah. Saya sudah berkeluarga, istri 1, 2 anak. Anak saya umur 13 tahun perempuan, umur 11 tahun laki-laki. Ya, itu perkenalannya untuk yang merayakan Gongsi Fajai Sinen Kuaile. Nah, kita ndak ngomongin soal itu ya. Kita mau ngomong firman Tuhan. Seperti Bapak Gembala tadi bilang, itu betul. Firman Tuhan itu segalanya buat kita. Kita bisa ada hari ini, itu karena firman Tuhan. Tahun baru, tahun boleh berganti, tapi kita mesti ingat satu, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang mesti kita pegang. Nah, hari ini saya mau bagikan tentang Yesus adalah gembalaku. Semua kita mungkin berkata, oh ya, Yud, saya tahu Yesus itu gembala saya. Tapi apakah Yesus itu benar-benar jadi gembalaku dan gembalamu? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Salah satu yang Tuhan perkenalkan dirinya, Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, perkenalkan dirinya. Sebenarnya ada banyak. Akulah terang dunia, akulah garam dunia, akulah terang dunia, akulah garam dunia. Tuhan mau tunjukkan kepada kita satu ini. Dia adalah gembala kita yang baik. Dan dia berkata, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Ini sebenarnya ngomong soal apa? Ini bicara tentang hubungan kita. Domba sama gembala itu bicara tentang hubungan. Dombanya itu siapa? Kita semua. Domba, saya itu pernah ke Rote ya. Rote tapi ujung. Kalau nyebrang laut sudah ke Australia. Nah, di desa itu tahun 2000 desa A sama desa B baru berhenti makan manusia. Tahun 2000 loh. Berarti wah, kalau saya datang tahun 2000 nggak tahu jadi apa saya. Tapi waktu itu saya datang tahun 2013 mungkin rasanya ya, kira-kira itulah. Nah, satu sore di sana pelayanannya biasanya malam. Siang, sore itu saya diajak ya ketemu sama orang-orang di desa itu. Satu sore saya ditunjukin satu tempat nih ya. Ini dulu tempatnya raja. Jadi ada tangganya itu 300 tingginya, 300 tapak sampai atas. Habis itu naik jalan, saya tuh seperti orang yang
merasa kuat ya, wah nggak apa-apa. Sampai atas ternyata, waduh capeknya bukan main. Untung Mbak minum. Nah turunnya, setelah turun mau pulang, saya lihat ada, kita kan naik motor terus yang saya di belakang dibonceng. Mereka semua berhenti. Ada berapa motor gitu berhenti. Ternyata ada domba banyak sekali. Dombanya itu agak merah-merah warnanya, bulunya. Nah domba ini lari semua ke satu arah. Saya ngomong sama mereka. Ini kenapa ya domba-dombanya kok gini ya lari ke satu arah semua. Itu ke kandangnya. Tuh, gembala ini tinggal ngomong, nggak tahu ngomongnya gimana gitu ya. Langsung domba tuh pokoknya ngikuti lurus saja. Gembalanya di belakang aja. Gembalanya ngomong apa gitu ya. Terus langsung dia lurus ke situ domba-domba itu. Ke satu arah, ke kandangnya masing-masing. Di tempatnya itu. Bapak saudara kita ini domba. Domba itu sebetulnya nggak bisa apa-apa. Domba itu nggak punya tanduk. Kalau kambing ada tanduknya, domba tidak ada tanduknya. Domba itu hanya kalau makan ya satu tempat. Dia akan lurus terus. Kalau gembalanya nggak ngarahin nggak akan dia pergi. Sana lubang pun dia masuk lubang. Dia nggak tahu. Karena domba itu kekuatan domba cuman gembalanya. Domba itu nggak bisa apa-apa. Bapak saudara kita mesti tahu. Jangan merasa, oh aku hebat kok, aku ini luar biasa. Ya di dalam Yesus kita luar biasa, di dalam Yesus. Tapi kalau kita sendiri, kita ini bukan siapa-siapa. We are zero, kita ini nol. But we have Jesus one. Kalau kita punya Yesus 10 kita bukan zero, bukan nol. Dan kita perlu banget gembala kita. Yesus itu adalah gembalaku. Yesus itu adalah yang memimpin kita, yang jadi kekuatan kita. Karena domba kita ini tidak akan bisa melakukan apapun juga tanpa dia. Itu kita mesti ingat. Nah, saya mau berbicara tentang Mazmur yang sangat terkenal tentang Tuhan adalah gembalaku. Yaitu Mazmur 23. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang hafal, ada yang ingat ayat ini. Saya itu ayat ini saya paling suka dan saya hafal ayat ini walaupun tidak baca. Karena pendek 6 ayat aja dan saya mau bagikan dari ayat ini. Saya diberkati sekali beberapa tahun lalu Tuhan kasih saya satu rema. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan dari ayat ini. Kita lihat dulu dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud dikatakan begitu. Tuhan adalah gembalaku. Daud berkata, takkan kekurangan aku. I don't have anything. I don't need anything. Aku gak perlu apa-apa. Tuhan itu gembalaku. Aku gak perlu apa-apa. Aku gak kekurangan apa-apa. Bapak saya mau berkata gini. Kalau Bapak Saudara pikir dia itu waktu nulis ini dia sudah jadi raja. Mungkin Bapak Saudara ngomong, oh iya pasti gak perlu apa-apa. Dia kan raja. Dia punya segalanya, dia punya uang dan dia punya segala sesuatu. Tapi yang saya mau bagikan ini bukan soal duit, bukan soal uang, bukan soal apa yang dia punya di dunia ini, bukan. Bukan. Daud berani ngomong, I shall not want, aku tidak kepingin apa-apa, aku tidak akan kekurangan. Apa itu? Kenapa itu? Kenapa Daud berani sekali berkata aku tidak akan kekurangan. Kita akan lihat dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya mau bagikan ayat-ayat ini supaya kita semua dikuatkan. Kenapa Daud berani berkata, I shall not want, aku tidak kepingin apa-apa, aku tidak perlu apa-apa, aku tidak akan kekurangan. Yang pertama, yang saya mau bagikan adalah namanya berkat keseimbangan. Mari kita lihat ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 2 dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ayat 3 ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 2 ayat ini ngomong soal apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Saya tunjukin. Balik ke ayat yang kedua. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput yang hijau dan air yang tenang diperlukan oleh domba. Itu ngomong yang jasmani. Itu ngomong yang tubuh kita. Hal yang jasmani. Lalu dikatakan
Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita disegarkan, direstorasi jiwa kita. Lalu dikatakan lagi, ia menuntun aku di jalan yang benar. A path of righteousness, jalan kebenaran. Dia tuntun kita di jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Jalan kebenaran itulah untuk manusia rohani kita. Jadi Tuhan itu sediakan roh untuk rohani kita, untuk jiwa kita, dan untuk tubuh kita. Karena kita ini manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Kita punya roh, kita punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tubuh ini akan binasa, tapi roh kita akan pulang ke surga. Ketika kita terima Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, dalam jalan kebenaran, kita akan pulang ke surga. Nah, 3 ini, roh, berkat rohani, berkat jiwa, dan berkat jasmani itu mesti seimbang. Makanya saya bilang berkat keseimbangan. Bapak Saudara coba perhatikan sekarang ya. Gereja Tuhan hari-hari ini mesti tahu. Kita tidak bisa hanya sekedar rohani tapi tidak mikirin jasmani. Kita juga tidak bisa jasmani aja kerja terus tapi tidak pernah mikir tentang jalan kebenaran. Tidak pernah mikir tentang firman Tuhan. Tidak bisa. Kita tidak bisa pelayanan terus keluarganya berantakan. No, tidak bisa. Banyak kan terjadi. Pelayanannya luar biasa. Tapi keluarganya hancur. Anak tidak diperhatikan. Suami istri di rumah bertengkar. Di gereja sepertinya bagus. Di dalam gereja gandengan tangan. Tapi di rumah kayak Tom and Jerry. Banyak kan terjadi kayak gitu. Dan hancur-hancuran keluarganya. Kita mesti tahu berkat keseimbangan. Ini penting sekali. Di hari-hari ini buat gereja Tuhan. Saya bukan ngomong tidak boleh pelayanan. Oke, good. Pelayanan bagus. Tapi kita juga harus bisa seimbang. Pelayanan terus kerja tidak diperhatikan. Nanti ngomong di tempat kerja misalnya masih kerja sama orang. Oh iya saya mau pelayanan. Tapi kerjanya berantakan tidak dibenerin. Apa yang jadi tugasnya tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya apa? Karena mungkin bosnya masih orang belum percaya. Ngelihat kayak gitu mana mau jadi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena gak seimbang. Jangan cuman hebat. Ngomongnya kayaknya bagus. Tapi hidupnya gak benar. Itu ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Yang pertama perlu sekali. Kita punya berkat keseimbangan. Saya pernah dengar ada cerita. Ada orang punya usaha bagus sebenarnya. Dia dapat proyek-proyek besar di pemerintah. Tapi karena dia ini memang sibuk sih pelayanan. Tapi karena kerjaannya tidak pernah dilihat. Tidak nyalain orang yang akhirnya dia ditipu orang, tipu pegawainya sendiri di tempat kerja. Kenapa? Karena tidak pernah diperhatikan kerjaannya. Mesti bisa seimbang. Kalau kita bisa seimbang, Tuhan tuh ngomong. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia siapkan berkat rohani, jiwani, dan jasmani. Tapi kita mesti bisa seimbang. Harus ada balance. Harus ada balance. Jangan biarkan kita ditipu oleh setan. Oh yang penting pelayanan. Biarkan kerjaan nanti Tuhan akan selesaikan. Siapa bilang? Tidak bisa kayak gitu. Ini bukan main sulap. Berkat itu tidak jatuh dari langit. Uang jatuh debuk. Tidak. Kita mesti bisa lihatlah. Semuanya itu ada balance-nya. Ada keseimbangan, dikasih pikiran untuk bisa mikirkan juga kerjaan, untuk bisa melayani, untuk bisa bekerja. Ada waktunya. Selesaikan dengan baik. Semuanya, baik rohani, jiwani, dan jasmani. Saya belajar hal itu. Saya belajar. Saya ini penginjil. Saya keliling kemana-mana. Saya keliling sudah 30 provinsi saya pergi. Tapi saya tidak pernah biarkan rumah saya. Saya selalu kontak anak saya dan saya bagi waktu. Saya bagi waktu. Ini kali ini saya ke Bali sudah berapa minggu, sudah agak lama. Kenapa? Nanti saya cerita lebih jauh. Kenapa? Karena minggu lalu juga saya ada pelayanan dan sudah kemarin itu berapa bulan lalu sudah disetting saya sampai akhir bulan ini ada pelayanan di Malang.
Karena saya di Kalimantan, kalau saya pulang lagi, balik lagi, mahal ongkos, mahal tiket. Lebih baik saya selesaikan ini dan langsung baru saya pulang. Karena besok saya pergi ke Jakarta, ke Purwakarta ada pelayanan juga. Jadi saya pikir udahlah sekalian nengok mama saya itu sakit. Jadi saya kunjungi. Nah, berkat pertama itu berkat keseimbangan. Oke, sekarang kita lanjutkan berkat penyertaan. Kita lihat ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 10 tahun lalu, kira-kira 2014 saya pernah ke sini, tapi bukan di ruangan ini. Di tempat yang satu yang Pak Gembala tadi cerita. Saya translate satu hamba Tuhan orang India. Nah, sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang besar atas hidup kita semua termasuk saya. Saya mau cerita ya, saya ini lahir, kondisi fisik saya ini cacat. Sebenarnya saya tidak bisa lihat jelas Bapak Ibu Saudara semua tidak bisa lihat jelas. Karena mata saya ini bola mata saya rusak. Saya lahir, kata dokter keracunan dimasukin tabung inkubator, ternyata tabung inkubatornya rusak dan tegangan naik turun itu tahun 1973. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu umur saya kalau dihitung. Nah tahun-tahun 1973 itu kan tidak kayak sekarang. Dan waktu itu dimasukin tabung inkubator ternyata rusak. Kena urat syaraf mata saya. Dokter mengatakan dibawa ke luar negeri. Dia bilang itu bola mata tidak bisa diganti. Kalau kornea bisa diganti. Nah, bola mata saya ini kalau dilihat tidak bisa fokus, goyang terus. Nah itu yang membuat akhirnya mata saya tidak bisa lihat jelas. Dan saya waktu umur setahun, hampir mau setahun lah belum sampai. Saya belajar jalan tuh kan biasa bayi kan pakai baby walker gitu ya. Itu jatuh dari tangga, jatuh ke bawah. Sehingga akhirnya matanya jadi juling. Kalau orang Jawa bilang kero. Nah itu ya, itu membuat tambah berat keadaan mata saya. Saya lahir dengan kondisi fisik kayak gitu. Keluarga saya kami semua bukan dari keluarga orang percaya. Yang saya terima tiap hari di rumah, kamu tidak bisa apa-apa, kamu ini goblok, kamu ini bodoh. Itu yang saya terima dari mama papa dan adik-adik saya, cici saya semua. Saya merasa, dari dulu saya ngomong, memang aku ini tidak bisa. Memang aku ini tidak bisa. Kenapa? Tiap hari terimanya kayak gitu. Tidak ada yang positif, tidak ada support sama sekali. Saya itu dari kecil suka nonton film kartun seperti anak-anak yang lain. Kalau dulu film kartun itu kan bahasa Inggris, teks Indonesia. Saya deketin TV-nya karena tidak kelihatan. Mau baca teksnya, mau tahu ceritanya. Sejak 5 tahun itu ya. Saya mau tahu ceritanya, tapi tidak bisa. Mama papa ngomong mundur, mata saya rusak, nanti tambah rusak. Oke saya mundur, gimana caranya, suara saya kerasin, saya bawa kamu. Saya belajar bahasa Inggris dari situ. Saya ini belajar segala sesuatu otodidak. Saya belajar komputer, saya bikin program untuk komputer, saya belajar sendiri. Karena malu ketemu orang. Saya sekolah SD cuma harus duduk di bangku paling depan, dekat sama papan tulis. Di bawahnya papan tulis, karena tidak kelihatan. Dan di sekolah juga dihina teman-teman, di rumah dihina keluarga. Saya merasa kenapa ya aku harus hidup di dunia ini kalau kayak gini. Itu orang dunia ya, orang dunia itu tidak punya harapan. Kita semua dalam Yesus kalau sampai tidak punya harapan, kita bodoh sekali. Kita ini punya Tuhan. Orang dunia tidak punya harapan, ya pasti. Tapi kalau kita tidak. Nah umur 20 tahun, saya SD tidak sekolah. Setelah SD saya tidak sekolah lagi. Karena saya pikir untuk apa saya sekolah, mata kayak gini. Dan orang tua ya sudah sesukamu. Sorry kadang-kadang pakai ketelisut pakai bahasa Jawa. Ngomong pakai bahasa Surabaya. Terserah kamu. Ya sudah, saya belajar di rumah. Tapi saya suka Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Saya itu senang bahasa. Kayak belajar bahasa cepat bisa. Saya belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin saya bisa. Ya Mandarin sama Jepang belum terlalu pinter lah. Kalau Inggris saya bisa. Saya khotbah bahasa Inggris juga pernah. Jadi itu yang paling saya suka. Itu paling saya suka. Setelah saya cuman di rumah aja belajar sendiri. Kalau ketemu orang tuh ya, ada teman dikenalin cici atau adik atau siapalah atau teman saya. Kalau saya tahu orang ini pendidikannya tinggi, saya sudah jauh. Karena minder. Tidak mungkin mereka mau teman sama saya.
Saya kan tidak punya masa depan. Oh itu orang pinter. Saya tidak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya sekolah juga nilai saya bagus. Tapi ya sudah karena minder itu. Kalah di situ. Nah umur 20 saya terima Tuhan. Ketika saya terima Tuhan Yesus. Wah Tuhan itu luar biasa loh. Saya dikasih satu ayat yang sangat memberkati saya. Filipi 4 ayat 13 itu ngomong segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau di bahasa Inggrisnya ngomong I can do all things through Christ which strengthen me. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Wah itu menguatkan saya. Tuhan ngomong sama saya pribadi gini ya. Yud kalau kamu sendirian gak bisa. Kalau kamu jalan dengan aku kamu pasti bisa. Nah ayat itu membuat saya kuat. Mulai Tuhan itu ketemukan saya dengan orang-orang. Karena saya kan malu ketemu orang. Supaya menghilangkan mindernya ini. Jadi Tuhan sengaja tabrakkan dengan orang. Ketemukan dengan orang. Ketemukan dengan orang. Sehingga akhirnya saya jadi berani ngomong. Saya tidak tahu kalau dulu jadi pengkhotbah, akan jadi pengkhotbah, jadi translator, ke luar negeri, khotbah bahasa Inggris. Saya nggak pernah pikir itu, nggak pernah. Tapi Tuhan itu ajaib loh. Dia yang tahu sejak kita dilahirkan, sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia dijadikan bahkan, Dia sudah tulis hidup kita. Jadi kalau kita bisa ikut rencananya, kita jadi luar biasa. Nah, setelah itu saya singkat ya, enggak terlalu panjang. Saya dibawa ke Kalimantan. Ada teman ajak saya ke Kalimantan Tengah. Dia mau buka satu sekolah gereja lah di itu, cabang. Saya disuruh ke Kapuas. Saya masuk Kapuas itu dengan pergumulan. Saya ngomong Tuhan, saya di Surabaya udah enak, saya keliling pelayanan di desa-desa di Jawa Timur, saya banyak keliling waktu itu tahun 2005. 2006 saya diajak ke Kalimantan Tengah. Saya ngomong Tuhan, nggak enak lah nanti gimana aku di sana. Dia bilang gini, kamu berani ke sana. Kamu lihat, ya kayak dikasih satu cerita. Kamu tahu Abraham. Abraham itu ke satu tempat, dia nggak tahu namanya tempatnya apa. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada petanya, di peta tidak ada, nggak tahu namanya apa, Abraham nggak tahu. Tapi Abraham pergi. Masa kamu nggak mau? Kamu tahu, aku sebutkan namanya itu nama kotanya Kapuas. Kamu diajak ke Kapuas, di peta juga ada walaupun kecil kotanya. Tapi kamu tahu, Abraham enggak tahu aja berani mau. Masa kamu enggak mau? Kalau kamu mau, aku akan berkati kamu seperti aku berkati Abraham. Wah saya bersyukur, saya senang dengan janji Tuhan itu dan perkataan Tuhan. Saya ke Kalimantan Tengah. Saya di sana, satu pagi, tahun 2007, saya ini kepengen, saya biasa saat teduh pagi ya, saya berdoa, saya cari Tuhan pagi-pagi baca Alkitab. Tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini, sekarang kamu belajar naik sepeda motor. Saya bilang Tuhan saya naik sepeda motor, jalan aja sulit. Saya itu kalau ke gereja, Pak Gembala ini orang Surabaya, Pak Gembala tahu. Surabaya itu rame, ya kayak Bali gini ya, kota nomor 2 paling besar itu kan Surabaya. Dari rumah saya kalau dulu ke gereja, itu mesti nyebrang jalan. Nyebrang jalan saya enggak kelihatan. Minta tolong orang tua kakak adik terus-terusan enggak mungkin. Saya mau diusir dari rumah. Gara-gara ke gereja. Sudah makan sana sama gereja. Kayak digituin. Saya pernah dikunci. Jam 9 malam itu kan belum malam ya. Saya dikunci, tidur di luar, digigitin nyamuk. Waduh sudah. Jadi Kristen kok rasanya tambah berat ya saya pikir. Kenapa tuh kok tambah kayak gini. Tapi saya nyebrang, saya bilang saya bilang, Tuhan aku lagi nyebrang jalan gimana ya ke gereja. Gereja saya itu agak jauh dari rumah saya. Rumah saya di Kapasan. Di Kapasari nyebrang harus ke gereja saya di daerah Manyar sana. Nah dari rumah ke gereja itu nyebrang itu kan sulit. Saya tidak kelihatan dua arah gini. Dia ngomong gini, Yud kalau kamu di pinggir jalan kamu bilang gini, Tuhan aku minta jalan ini sepi sebentar. Nanti aku akan ngomong di hatimu kapan kamu nyebrang jalan. Saya 10 tahun loh ke gereja. Saya ke gereja tidak seminggu sekali. Hampir tiap hari saya ke gereja. Karena saya kepingin belajar, saya ingin tahu. Saya tidak punya mentor yang ngajar saya, tidak ada. Saya ke gereja, saya belajar firman dari hamba Tuhan yang khotbah di gereja. Saya ikut pendalaman Alkitab, macam-macam. Saya ikut semua lah. Kecuali kebaktian wanita saya tidak ikut. Karena saya bukan wanita. Jadi saya ikut semuanya. Dan 10 tahun itu saya bisa loh nyebrang jalan. Nah waktu Tuhan bilang sama saya, kamu belajar naik sepeda motor. Saya bilang, enggak bisa Tuhan, nyebrang itu sulit. Sudahlah belajar. Saya ini diajari satu hal saja. Kamu mesti taat. Itu aja saya belajar.
Oke, saya taat. Saya percaya Tuhan menyertai aku. Di jemaat di gereja saya di Kalimantan itu banyak polisi. Saya pikir, oh iya ya, aku minta tolong polisi aja. Kalau ada apa-apa kan aman, ada polisi. Pangkatnya tinggi-tinggi lagi. Saya bilang, Pak, tolong ngajarin saya naik sepeda motor. Oh iya. Diajarin, tambah sepi saya bisa. Itu ada lapangan kosong depan gereja saya. Kalau di orang Dayak itu ya ada rumah betang namanya. Rumah betang itu rumah Dayak yang panjang loh. Nah saya di tengah-tengah itu ada lapangan gede. Saya putar-putar situ tiap pagi. Di gereja ada sepeda motor. Kan tinggal nyebrangin sepeda motor, tak tuntun. Habis itu di lapangan itu putar-putar. Satu pagi Tuhan tuh bicara di hati saya. Yud, sekarang kamu keluar ke jalan raya. Di Kapuas itu kalau jam 7, jam 8 pagi itu rame. Karena ada orang-orang ke kantor dan ada orang-orang ngantar anak ke sekolah. Dan itu rame walaupun putaran sedikit gini tapi rame. Saya beranikan karena saya tahu ini Tuhan bicara. Dan saya percaya dia pasti nyertai aku karena dia yang suruh. Saya keluar, saya jalan raya, saya kelihatan loh. Saya lihat lampu merah, mobil, motor, saya lihat jelas. Saya balik gereja, saya cari Alkitab yang paling kecil. Bacanya tetap dekat 5 cm dari buku. Pakai kacamata atau tidak pakai kacamata, saya kalau baca mesti dekat gini. Ini ada, sekarang enak ya, ada tape, ada teknologi gini, bisa digedein kan. Kalau dulu gak ada manual, dekat sekali baca. Aduh, kenapa kok gini, kok bisa aku di jalan. Saya coba lagi, saya tidak yakin. Saya coba ke jalan, bisa kelihatan. Saya balik ke gereja, saya duduk. Tuhan kenapa aku bisa lihat jelas di jalan. Tapi aku tahu aku belum sembuh. Dia berkata gini, kamu berani melangkah dengan iman. Aku buat mujizat dalam hidupmu. Sejak itu saya bisa naik sepeda motor. Saya ngantar anak sekolah ini saya sekarang saya waktu itu sempat diberkati Tuhan. Saya bisa beli sepeda motor. Anak saya dua-dua sekaligus saya bawa ke sekolah tiap hari bisa. Nggak ada masalah. Ke Banjarmasin 1,5 jam udah bolak-balik. Ya, ada yang dari Banjarmasin tuh rame loh. Nggak serame Bali sih, tapi rame Banjarmasin tuh. Saya ke Palangkaraya 3 jam pun naik motor pernah. Dan Tuhan, saya kaget itu. Tuhan memang luar biasa. Mata saya belum sembuh, tapi Tuhan beri keajaiban. Kita itu disertai Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tahun 2020 kan pandemi ya, pandemi pertengahan. Anak-anak itu kan online semua sekolahnya. Gurunya kan kelabaan semua se-Indonesia. Nggak pernah online sebelumnya kan. Ngesum nggak tahu. Kalau mungkin yang sekolah yang bagus gitu mungkin sudah tahu. Kalau di daerah-daerah mana ngerti. Dan anak saya suruh online juga. Dua-duanya minta handphone. Saya ini, waduh Tuhan minta handphone. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan anak-anak minta handphone. Saya tanya sama mereka, kamu namanya BK sama-sama. BK mau handphone apa? Handphone ini. Handphone ini. Anak-anak tuh pintar loh sekarang. Tahu loh handphone bagus. Yang kecil ngomong, handphone apa? Handphone ini. Ini handphone yang baru-baru semua itu. Dikasih handphone lama enggak mau. Kenapa? Handphone papa mau enggak mau. Terus saya doa. Tuhan tuh hebat loh. Saya lihat di Facebook, itu ada pertandingan. Ada giveaway 25 juta. Ada pertandingan, harus bisa ngerti teknologi juga sih. Harus ada pertandingan. Saya tergerak sekali ikut. Musuh saya itu 32 ribu orang. Jago-jago semua pastilah. Ada banyak yang nggak bisa juga banyak, tapi yang jago pasti banyak juga. Tapi saya dari dulu itu memang suka. Saya belajar sendiri semua, nonton dekat gini, nonton ini laptop gitu ya, apa komputer lah, saya pakai PC. Dekat gini nontonnya di layar. Tapi saya belajar. Saya suka belajar. Bapak Gembala, saya dengar Bapak Gembala waktu itu sempat khotbah. Saya ini suka ke gereja mana saya pergi, saya lihat di YouTube, ada enggak sih? Saya belajar, oh luar biasa ya. Pak Gembala pernah cerita, belajar teknologi, belajar yang muda-muda terutama belajar. Saya jadi adminnya Ibu Gembala, saya bikin ini konten-konten, saya bikin kayak gitu. Untuk saya sendiri belajar, saya mau tahu, saya mau belajar. Dan saya belajar benar-benar. Nah, saya ikut pertandingan itu. Bapak Ibu saudara tahu. Saya enggak berharap menang juga, kalah ya wis, enggak apa-apa. Tapi kan coba. Menang loh saya juara 1. Ngalahin 32 ribu orang. Saya ngomong, Tuhan, aku enggak bisa Tuhan. Aku enggak bisa. Kalau bukan kamu, enggak mungkin Tuhan. Yang ngadain kan bukan orang Kristen.
Ya ditanya, untuk apa? Ya untuk keluarga saya. Ini kan pandemi, saya bilang gitu. Saya diwawancara. Ini kan pandemi. Jadi ya puji Tuhan saya dapat. Saya enggak ngomong kayak gitu. Tapi saya ngomong, saya bersyukur saya dapat. Untuk keluarga saya. Karena kami membutuhkan. Karena ini kan pandemi. Banyak usaha. Saya ada kerja dikit juga. Tapi kan kerjanya waktu itu juga sepi banget. Hampir tahun 2020 itu tidak ada transaksi sama sekali. Dia sudah, tapi puji Tuhan. Duitnya cukup buat beli 2 handphone. Saya bilang anak-anak, nah papa sekarang punya uang. Kamu handphone apa? Handphone ini ya, tak cariin, langsung beli cash, beli di toko di dekat di Kapuas itu. Dan akhirnya mereka bisa belajar, bisa sekolah. Bapak Ibu Saudara jangan takut, Tuhan tuh hebat sekali. Saya mau 2008 saya mau merit ya, enggak punya rumah loh. 2006 saya mundur dikit ya. 2006 saya itu disuruh doakan satu rumah. Pemilik rumah ini kakek neneknya, kalau di orang Dayak itu kakek itu buik, kalau nenek itu tambi, ini bahasa Dayak ya. Belajar bahasa Dayak dikit. Bahasa Dayaknya kakek itu buik, kalau nenek itu tambi. Nah mereka orang tua. Kakeknya sakit, cucunya datang ke gereja ngomong sama saya, kau doain kakek saya sakit. Ya saya doain, ya nggak ada apa-apa, biasa aja. Terus kakeknya ke rumah sakit, ya nggak sembuh, ya biasa aja, tidak ada apa-apa yang terjadi. Terus saya pulang 2008, saya kan cari rumah. Saya punya uang sedikit. Saya lihat rumahnya bagus, airnya sulit. Waduh, Pak Kapuas itu walaupun disebut kota air, tapi airnya tidak pernah gampang carinya, airnya sulit walaupun namanya kota air. Itu keliling kota saya tuh, kota ini di tengah sungai. Sungai Kapuas itu besar, kayak laut. Kota di tengah sungai, tapi untuk air itu sulit sekali. Sering mati airnya. Sekarang bagus, lumayan. Dulu waktu saya 2008 susah sekali air. Saya itu doa, Tuhan gimana ya? Ini udah deket harinya. Nggak punya rumah, nggak enak kalau tinggal di gereja punya barang sendiri kan nantinya keluarga itu kan pasti punya anak, punya barang sendiri. Saya duduk ya pagi-pagi, saya seperti lihat, seperti di dalam seperti ada gambar. Saya lihat rumah yang besar itu. Rumah itu 1 hektar loh, besar banget. Rumah yang saya pernah datang tuh, yang buiknya sakit itu, 1 hektar. Rumah orang Dayak itu memang rumahnya luas, tapi halamannya juga besar banget. Saya ngomong gini, waduh Tuhan, kalau rumah ini mikir, otaknya mikir. Waduh Tuhan, kalau rumah itu berapa aku bayar? Mana ada aku duit? Kalau segitu Tuhan, rumah segitu besarnya. Saya ngomong kalau sama doa sendiri itu ngomong sama Tuhan pakai bahasa Jawa, bahasa Surabaya. Mana bisa Tuhan? Gede banget itu Tuhan, gede Soro aku bilang. Nggak mungkin bisa Tuhan, nggak punya duit. Terus Tuhan bilang ini, datangi. Ya sudahlah saya datengin. Saya ngomong sama anak-anaknya di gereja saya. Itu kalau buik kakeknya tuh sudah enggak bisa kemana-mana. Neneknya masih sehat. Tambi kapan datang saya bilang. Oh nanti tanggal segini datang ke Kapuas. Dia di Palangkaraya, rumah itu kosong. Yang 1 hektar itu kosong. Saya ketemu 1 minggu kemudian. Tambi boleh enggak saya kontrak rumah itu? Oh iya nggak apa-apa ya. Besok ya ketemu saya. Dia nggak mau dengar, anak-anaknya nggak boleh dengar. Saya suruh ketemu dia di rumah itu. Nanti besok kami bawa kuncinya, kita ngobrol di rumah itu. Kita cuma berdua. Terus dia bilang gini, Tuhan itu tahu loh. Kita ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi Tuhan itu hebat. Kalau kita dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, jangan takut. Saya duduk ngomong, boleh enggak saya kontrak rumah ini? Gini ya Yudi. Ini rumah, saya punya nasar. Saya mana tahu dia punya nasar. Tuhan tahu. Saya punya nasar. 1, rumah ini harus ditinggali orang Kristen. 2, rumah ini harus ditinggali hamba Tuhan. Kamu aja yang di situ. Terus saya bayar berapa? Enggak usah bayar, saya bilang. Tapi gini. Ini rumah mau saya jual. Di luar tuh ada tulisan dijual. Nanti kalau laku, Yudi mesti keluar ya. Iya, saya bilang gitu. Tapi Tuhan tuh tahu, saya belum bisa beli rumah toh. Jadi rumah itu setelah 3 bulan dilepas, enggak laku. 3 tahun saya di sana.
Sampai anak saya, istri saya hamil tuh ya. Oh pingin buah apa? Ada macam-macam buah tuh ada semua di sana. Mau pingin buah ini tak ambilin. Mau pingin buah ini kan biasa istri kalau hamil itu kan, ibu kalau hamil kan ada ngidam katanya ya. Pingin buah ini saya ada. Buah di belakang tuh sampai ada kandang babinya di belakang, tapi jauh banget di belakang sendiri. Tapi Tuhan itu yang saya heran, kok bisa ya Tuhan? Nggak laku sampai 3 tahun. Dan saya bisa tinggal sampai 2 anak saya lahir. Dan setelah itu laku ya saya pindah. Tapi saya sudah ada berkat yang lain untuk saya pindah. Makanya saya mau berkata, kita punya Tuhan yang hebat. Jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, tapi bukan diam-diam di rumah tuh nunggu uang jatuh. Enggak lah. Kita mesti berdoa. Kita mesti belajar. Kalau enggak bisa tanya yang pintar loh. Saya aja kalau enggak bisa tanya yang lebih pintar dari saya. Ini caranya gimana? Enggak apa-apa, jangan malu tanya, jangan malu belajar. Salah itu enggak apa-apa. Saya belajar juga. Bapak Ibu Saudara tahu waktu saya sudah 1 hari, tahun 2010-2011, ada pendeta, orang India yang datang ke sini tuh, itu saya enggak kenal. Dia di Malaysia tinggal, 1 pagi dia tuh lihat di langit ada tulisan Kapuas. Belum ketemu saya, ada suara 3 kali. Kapuas, Kapuas, Kapuas. Dan dia tahu dia disuruh Tuhan ke Kapuas. Dan dia ketemu saya, terus gembala saya minta saya terjemahkan 3 hari. Setelah saya terjemahkan 3 hari, pendeta ini, Pastor Richard ini ngomong gini, Yud bahasa Inggrismu bagus, kamu mau enggak? Kamu bisa translate bagus, aku ini kepingin keliling Indonesia, ke pedalaman-pedalaman. Tapi aku gak bisa, ke pedalaman itu kan cari translator sulit, kamu ikut saya, kita jalan. Jadi akhirnya oke lah, saya mau. Saya mau belajar juga. Saya 10 tahun jalan sama dia, termasuk waktu itu ke sini. Itu kita keliling 30 provinsi. Kita masuk ke pedalaman, ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman. Terus Tuhan buka pintu sama saya pribadi. Saya masuk ke negara-negara. Saya sudah pelayanan di Korea, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Kamboja. Di Taiwan tuh sampai saya pelayanan di Kedutaan Besar Indonesia. Saya pelayanan di depan anak-anak S2, S3 yang ngomong cuma SD. Ngomong apa? Saya ngomong sama Bapak kembali. Ngomong apa? Aku bilang itu. Dia bilang, sudah lah pokoknya ngomong. Ya udahlah ngomong lah. Tapi mereka semua diberkati. Wah ini dia loh di sekolah S2, S3 enggak ada ini. Anak bisa naik sepeda motor, matanya enggak kelihatan. Dia bilang kayak gitu. Kalau di S2, S3 pelajaran-pelajaran. Main di otak. Ini di otak enggak masuk akal katanya mereka. Enggak masuk akal di otak. Tapi itulah Tuhan. Jadi Tuhan buka kesempatan, terus setelah pandemi berakhir saya tetap bisa pelayanan keliling-keliling lagi untuk pelayanan, untuk bisa jadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Saya mau ngomong gini ya, ngomong di depan ini kalau ngomong enggak bisa yang tinggi-tinggi, enggak bisa. Karena dulu saya SD aja, biasa aja ngomongnya. Tapi Tuhan bisa pakai yang biasa jadi luar biasa. Bapak saudara saya mau bilang ya, Tuhan tuh enggak cari orang yang bisa. Kalau bisa, kebisaan, kemampuan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Mau belajar, mau praktek, mau jalani. Nanti dia yang kasih kemampuan. Jadi jangan merasa gini ya. Wah aku kan enggak bisa apa-apa. Itu yang di depan pintar, siapa yang bilang? Ini enggak bisa apa-apa, ini mata enggak jelas. Kelihatan sampai sekarang. Tapi Tuhan bisa pakai kemana-mana. Saya percaya. Tuhan itu mau pakai orang biasa. Tadi dikatakan kita akan dengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak. Hamba Tuhannya biasa. Tuhannya yang luar biasa. Tuhan itu hebat loh. Jangan takut melangkah. Jangan takut. Dia itu menyertai kita. Coba lihat ayat ini ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ayat 2-3 dibilang ini, ia membaringkan aku. Ia membaringkan aku. Ia dan aku. Ia itu siapa? Kalau saya ngomong sama seseorang di sini, saya tidak kelihatan toh, pokoknya saya ngomong sama seseorang. Ia dan aku. Ya. Ia dan aku. Orang ketiga, ia dan aku. Tapi ketika keadaan sulit, Daud sedang ada dalam lembah kekelaman. Dia katakan kalau di bahasa Inggrisnya ngomong, dia dalam bayang-bayang kematian.
Dia berkata bukan ia dan aku, tapi engkau dan aku. Kalau engkau dan aku itu ada orang di sini di sebelah saya. Engkau dan aku tambah dekat. Perhatikan baik-baik. Semakin kita punya masalah, semakin kita ada problem yang beratnya kayak apa. Bukan ia dan aku, tapi engkau dan aku. Dia tambah dekat loh. Bukan tambah jauh. Makanya saya bilang ini namanya berkat penyertaan. Dia sertai kita. Tambah sulit keadaan kita. Dia bukan jauh, tapi tambah dekat bersama kita. Bahkan ada di dalam kita. Dia tidak tinggalkan kita. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahannya. Senantiasa dia bilang. Dia sertai kita. Immanuel. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir. Persoalan ada enggak? Ada. Bukan tidak ada masalah. Tapi persoalan itu membuat kita tambah dekat sama dia. Jangan tambah, kalau ada masalah bukan berarti kita tambah enggak ke gereja. Salah. Kita ke gereja itu untuk apa? Kita dapat firman. Dia ngomong. Kalau Bapak Saudara ke gereja, jangan berharap, oh pendetanya siapa ya? Lucu enggak ya? Bagus enggak ya khotbahnya? Jangan gitu. Kalau aku ke gereja, siapapun yang bicara di atas mimbar, betapa enak atau tidak enak pun, keras atau lunak pun khotbahnya, saya mau dengar karena saya mau dengar Tuhan bicara sama saya. Itu yang benar. Jangan lihat orangnya siapa. Kalau saudara lihat orangnya siapa, kalau khotbahnya misalnya datar terus, saudara bisa ngantuk. Ada yang ngantuk? Kalau datar terus ngantuk, kan hamba Tuhan itu lain-lain, ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau saudara, aku mau dengar Tuhan ngomong sama aku, kita dengar sungguh-sungguh, dia akan bicara kepada kita. Karena kita ini punya Roh Kudus, dia pasti ngomong sesuatu yang dia tahu, yang Tuhan Roh Kudus sudah tahu. Ini orang ini perlu apa? Pendetanya yang di atas mimbar tidak tahu. Tapi Roh Kudus yang di dalam kita ini tahu orang ini perlu apa. Makanya kalau dengar khotbah, sekarang kan lebih canggih lagi ya. Dengar khotbah tidak usah di gereja. Di YouTube bisa setiap hari. Oh bagus. Di YouTube dengar tiap hari tapi dengar Tuhan bicara kepadamu. Bukan siapa yang khotbah tapi Tuhan bicara kepadamu. Itu yang betul. Kalau saudara dapat itu, sudah banyak dapat rema, sudah dikuatkan, sudah diberkati. Ya, ingat baik-baik. Ia dan aku, ayat 2 dan 3 itu enak. Wah, dibawa ke rumput hijau, padang rumput hijau, air tenang, diberkati. Kita tapi harus seimbang, tapi diberkati. Ada, kan orang sukanya tuh, pokoknya aku harus diberkati, enak diberkati, pokoknya minta diberkati. Ya, tapi mulai keadaan sulit, justru dia tambah dekat sama kita. Itu mesti kita ingat baik-baik. Semakin keadaan tambah susah, dia bukan jauh dari saudara. Dia tambah dekat dengan saudara. Karena engkau dan aku. Lalu berikutnya, bagian yang ketiga. Berkat, namanya berkat pemulihan. Mari kita lihat ayatnya lebih dahulu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu Saudara pasti pernah diundang satu pesta. Ya, pesta ini ada meja banyak. Ini kalau ayat ini di bahasa Inggris itu bilang, saya baca the message itu bagus. Itu kita diundang pesta. 7 macam makanannya, jadi pesta gede. Kita datang, saat itu kita datangnya terlambat. Terlambat karena mungkin ada urusan lain. Terlambat dan sudah penuh semua mejanya. Tapi ada satu kursi untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, satu aja. Untuk kita. Kita mungkin datangnya, ini saya ngomong kita datangnya sendirian, nah, sama keluarga. Datang sendiri, satu kursi. Kita datang ke kursi itu, ditunjuk, ini sini ya, di tempat duduk. Tapi waktu kita duduk, kita lihat ke depan sana, musuh kita ternyata. Utang enggak bayar, ya toh. Terus habis itu apa lagi? Nipu kita, jelekin kita lagi. Sudah utangnya enggak dibayar, kita dijelekin lagi. Di depan kita persis. Tapi makanannya enak-enak.
Ada Kuluki, ada Fuyonghai, ada Suike, ada Kwekekeke, semua ada semua. Enak. Tapi apakah, pertanyaan saya gini, tapi apakah saudara bisa makan di depan musuhmu? Oh bisa Pak, oh bagus kalau bisa. Tapi biasanya tidak akan bisa. Apalagi kalau di rumah, sudah satu rumah sama mertua dan menantu, ya kan? Mertuaku makan dulu biar nanti aku makannya. Mertuaku biar makan dulu. Setelah mertuaku selesai baru aku yang makan. Nggak pernah semeja. Kenapa? Karena mertuanya dianggap musuhnya. Atau menantunya dianggap musuhnya. Atau suami istrinya dianggap musuhnya. Tapi Tuhan berkata gini. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dia mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ustaz, saya mau bicara ya. Kalau kita itu diurapi Tuhan, bukan cuma sekedar getar-getar terus geblak jatuh, terus sudah bangun lagi, musuh itu tetap musuh. Tidak. Kita diurapi Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa mengampuni musuh kita. Kita diurapi Tuhan, supaya karakter kita seperti nyanyian tadi itu, berkenan kepada Tuhan. Kita jadi seperti Yesus. Itu loh kita. Dia mau kasih kita tuh berkat pemulihan. Berkat pemulihan. Kita diurapi Tuhan. Supaya kita ini bisa mencerminkan karakter Kristus. Saya bukan tidak percaya didoakan jatuh. Saya pernah ngalami juga. Tapi itu yang kita mesti pegang ini satu gini ya. Waktu kita didoakan. Kita jatuh, kita bangun tuh kita diubahkan. Itu loh yang mesti kita pegang. Bukan soal jatuhnya. Tidak jatuh pun tidak apa-apa. Tidak muntah pun tidak apa-apa. Kan kalau pelepasan itu kalau tidak muntah itu enggak serak. Ya kan? Enggak lah. Tidak muntah pun tidak soal. Saya itu pernah pelayanan di desa ya. Tidak muntah. Tapi saya tanya keluar. Kita cuma nyanyi-nyanyi aja. Ya agak lama sih nyanyinya. Tidak masalah. Tapi yang penting keluar. Tidak ada muntah-muntah. Tidak ada. Tidak apa-apa, bukan berarti muntah itu salah, tidak. Tapi kita tuh mesti bisa lihatlah, bukan soal itunya. Bukan soal manifestasinya. Tapi kehidupan kita diubahkan. Nah saya sama mama itu katanya kalau orang Chinese bilang tuh saya itu jiong sama mama. Nanti kalau enggak ngerti jiong tanya sama sebelahnya. Ngerti enggak? Enggak ngerti tanya sebelahnya lagi. Bukan, maksudnya itu gitu. Kalau di orang Chinese itu ada siu ya. Zaman sekarang saya tidak percaya. Kenapa? Karena saya sionya Yesus. Saya percaya Yesus. Saya tidak itu. Katanya itu ada gambar macannya mundur. Kelincinya sekarang mulai maju kelincinya. Macannya mundur. Itu gambarnya. Saya percaya setiap tahun Tuhan berkati kita. Bukan soal tahun macan atau tahun kelinci, bukan. Kalau kita sungguh-sungguh kerja, kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita disertai Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, dia jadi gembala kita, Tuhan pasti berkati kita. Mau tahun apa aja. Mau tahun apa aja. Nah, saya sama mama itu dari kecil tengkar terus. Jadi saya itu paling susah. Ikut pergi salah, karena semobil ngomong sebentar mesti tengkar. Saya yang kena. Anak 4, Cici, saya punya 4 saudara, Cici, adik saya 2. Ngomong sebentar, saya yang kena. Nanti yang salah bukan saya yang kena. Pokoknya gitu terus. Saya gini, udah kalau gitu saya enggak usah ikut lah. Saya di rumah aja. Pergi ke Bromo, pergi kemana waktu kecil, saya enggak pernah ikut. Saya di rumah. Ya sudah mau gimana, itu keadaan saya. Setelah saya dalam Tuhan, lebih sulit lagi. Buat saya lebih sulit lagi. Kenapa kayak gini ya? Jadi saya itu punya satu tempat di rumah itu kayak gudang. Bukan kayak gudang, memang gudang. Tempat naruh-naruh barang-barang bekas. Di situ karena mereka kumpul, nanti kalau saya datang mesti saya yang kena. Saya yang dimarahin, saya yang disindir-sindir. Udah mendingan aku banyak didiam di situ, di gudang. Saya banyak berdoa. Di situ manusia rohani saya itu dikuatkan. Saya banyak baca firman. Saya sering beli buku rohani. Saya nabung, simpen uang, nanti Desember ada diskon. Saya beli buku rohani. Saya belajar sendiri. Sekarang enak loh. Sekarang zamannya kita sekarang ini enak banget ada YouTube. Apalagi yang bisa Inggris ya, dengerin. Hamba Tuhan banyak yang bagus. Kita bisa belajar.
Dulu enggak, dulu cuman dari buku manual yang bacaku deket ini, hidungku sampai hitam. Ini kena bukunya ini. Apalagi waktu dulu belum dalam Tuhan ya. Kopingku itu sampai hitam itu. Aduh. Tapi ya itulah kehidupan. Itulah. Tapi setelah saya dalam Tuhan, saya belajar, saya doa banyak. Manusia rohani saya ini kuat. Setelah waktunya saya bisa ngomong sama orang tua. Dia omongin, saya tidak marah juga, saya bisa tenang, saya tidak balas dengan marah. Berkat pemulihan itu datang. Sekarang mama saya ini sakit. Saya banyak, ini ya kalau saya ingin mengkhotbahkan. Mama mau dengar khotbahnya. Enggak ada kalau ini enggak live ya. Nanti minggu depan gitu ya Pak. Ya gitu ya, dibuat gitu ya. Nah kalau ada yang live, yang minggu lalu saya di gereja lain itu live. Jadi pulang, mama mau lihat, mama mau dengar. Jadi khotbah-khotbah saya yang dulu yang ada di live, ada di YouTube itu, diminta semua. Dia dengar khotbah saya. Khotbah anaknya yang dulu suka dihina-hina. Tapi sekarang mama saya yang dengerin. Tadi mau berangkat tuh, nanti mama minta ya, pulangnya mama minta. Nanti aja, enggak ada saya bilang. Nanti setelah keluar baru saya kasih. Memang belum ada, itu kan belum live. Tapi saya diberkati, saya bisa melayani orang tua sekarang. Papa saya sudah tidak ada berapa bulan lalu, mama saya. Waktu papa saya masih ada dulu, sempat saya ajak pelayanan. Sampai ke luar negeri, pelayanan ke Tuban, kemana-mana lah. Yang bisa dijangkau, papa saya ajak. Dan mama saya, walaupun mama saya ini stroke, jadi kurang bisa jalan kuat. Jadi dia banyak dengerin di YouTube aja. Tapi saya bersyukur, saya bisa melayani. Hubungan saya sama orang tua dipulihkan. Itu loh berkat. Berkat Tuhan itu kayak gitu. Bukan uangku tambah banyak, mobilku tambah banyak, rumahku tambah besar. Bukan soal itu. Oke, kita punya itu bagus. Tapi hubungan itu harus dipulihkan. Hubungan dengan siapa? Hubungan saudara dengan siapa yang sekarang ini lagi tidak bagus. Hubungannya tidak baik. Harus ada pemulihan, harus ada pemberesan. Kalau enggak, percuma kita ini diurapi Tuhan, ke gereja ditumpangi Tuhan, hamba Tuhan yang top-top sekalipun. Tidak ada gunanya. Kalau hidupmu tidak berubah. Itu bukan cuma sekedar ditumpangi tangan. Kita harus praktek firman. Kita mau ngampuni atau tidak, kita mau berdamai dengan orang atau tidak, itu keputusanmu. It's your decision. Itu keputusan saudara. Itu bukan karena ditumpangi tangan pendeta. Tidak. Jadi kita mesti tahu itu. Kita mesti punya kerinduan Tuhan. Aku mau berkat pemulihan. Dengan siapa aku harus dipulihkan? Aku mau bereskan Tuhan. Bereskan. Biasanya dengan orang paling dekat. Kalau orang jauh, once a week ketemunya, sekali seminggu ketemunya, oke. Mungkin dia masih bisa lupain. Tapi kalau seatap, atau orang deket lah pokoknya. Wah itu susah. Ya jadi minta Tuhan pulihkan aku Tuhan. Satu kali saya itu pelayanan, ditelepon orang, yuk besok kita ke Banjarmasin. Ada orangnya itu, saya tidak tahu sakitnya kayak apa waktu itu. Doakan, ya sudah, ya. Besok pagi malamnya, itu siang. Malamnya WA masuk lagi bilang, oh orangnya sudah meninggal. Jadi ya sudah tidak jadi. Besok pagi saya di WA lagi, yud orangnya ternyata hidup lagi. Hah? Hidup lagi? Saya bingung juga. Pagi-pagi baca WA, saya tidak nanya sih biar hidup lagi. Jadi kita akan ke Banjarmasin. Ya, saya pergi Banjarmasin. Anak itu sudah kumpul semua, bapaknya itu umur sudah 70 tahun, dimakan pakai selang sini. Sudah tidak bisa apa-apa loh. Ada datang pendeta, ada pendeta saya di belakang, saya diam aja. Habis perjamuan kudus sudah selesai, pendetanya pulang. Dia bilang ke teman yang ngajak saya itu, kamu doain. Ya, saya doain, saya maju, saya mau doain, saya tidak enak. Terus saya ngomong gini, anak-anak semua saya suruh kumpulin. Saya bilang gini, orang koma itu bisa dengar omonganmu. Sekalipun dia koma.
Memang dia itu tidak bisa dengar kayak fisik ini. Tapi itu kalau kita ngomong di telinganya, dia bisa dengar. Dia bisa ngerti. Nah, saya bilang gini. Ini semua ya, anak-anak semua, ngomong satu-satu. Minta ampun, minta maaf. Waduh, semua nangis, satu-satu semua nangis. Sudah selesai. Selesai. Terus saya ngomong, saya doain. Saya lupa doanya apa. Pokoknya saya doain. Setelah itu saya pulang. Sorenya jam 7 meninggal dan tidak hidup lagi. Sudah selesai. Tapi saya tahu Tuhan itu suka pemulihan loh. Tuhan itu suka pemulihan. Terutama pemulihan dalam keluarga. Dia itu paling suka. Dan dia rindu memulihkan setiap kita. Jadi kita diurapi Tuhan supaya kita juga bisa makan enak. Punya musuh tuh enggak enak loh. Makan enggak bisa enak, kebuayang terus. Ya toh? Mau makan mau enaknya kayak apa, walaupun sendirian musuhnya tidak ada, di otak ada musuhnya. Karena kebuayang terus. Gak enak loh kayak gitu. Gak bisa menikmati. Mau perginya bisa ke Amerika, kemana-mana, ke tempat yang bagus-bagus. Tapi kalau musuhnya di otaknya terus, ya sudah. Dia mau lihat bagus tapi keingetan lagi. Gak enak. Lebih baik apa? Berdamai dengan semua orang, tidak punya musuh di otaknya. Bebas dengan dari semuanya. Kemana-mana enak. Makan apapun enak. Walaupun makan nasi sama tahu tempe pun enak. Ya toh. Tapi enggak lah, Tuhan pasti berkati kita. Enggak mungkin makan tahu tempe aja. Ya. Jadi Tuhan itu hebat sekali. Jadi saya mau berkata, kita pertama belajar berkat keseimbangan. Kalau Tuhan jadi gembalamu, engkau tidak akan kekurangan karena Tuhan berikan berkat keseimbangan. Yang kedua, namanya berkat penyertaan. Yang ketiga berkat pemulihan. Dan yang terakhir adalah berkat kekekalan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, sepanjang hidup kita. Karena tidak ada musuh, karena kita disertai Tuhan, karena kita bisa seimbang, kita diikuti. Yang ngejar kita tuh kebajikan dan kemurahan. Yang ikuti kita tuh kebajikan dan kemurahan. Ketemu orang, mau ikut tender, mau ikut apa, ada kerjaan. Oh ya, langsung oke. Gitu kan, yang ada kebajikan dan kemurahan. Tuhan sertai kita. Usaha buka toko, Tuhan berkati, dikirim pembeli-pembeli. Kan enak, kebajikan dan kemurahan. Jangan ngomong gini ya, oh katanya pendeta itu, mana buktinya aku sekarang belum. Bukan, saya ngomong hal yang baik, supaya itu nyertai kita. Tapi bukan berarti kita tidak pernah ada masalah, jangan ngomong seperti itu. Persoalan pasti ada. Tapi kebajikan dan kemurahan, firman Tuhan bilang, mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sampai kekal. Kita ada di sorga sepanjang masa. Berkat kekekalan. Kita ini orang Kristen, orang dunia itu punya gini. Kalau kita bukan orang percaya, hidup satu kali, mati dua kali. Hidup satu kali, mati dua kali. Hidup di dunia, mati, dikubur, dan mati di kematian kekal. Tapi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, hidup dua kali, mati satu kali. Hidup di dunia, mungkin ada kadang-kadang ada yang melewati harus mati. Kan enggak semuanya seperti Henok dan Elia kan, diangkat ke surga kan enggak. Mati, tapi kita hidup lagi di surga, hidup kekal. Jadi kita hidup dua kali, mati satu kali. Jadi kita harus ingat, di awal dia ngomong soal berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani. Di akhir di ayat 6 dia berkata, aku bawa engkau kepada kekekalan. Hidup kekal. Hidup kekal itu sebuah perjalanan. Bukan hari ini saya terima Tuhan, kalau yang disalib, yang di sebelahnya Yesus itu disalib. Nah itu saat itu langsung ke Firdaus katanya Tuhan Yesus. Engkau akan ketemu dengan aku di Firdaus. Tapi kita setelah terima Tuhan kan besoknya tidak langsung mati. Kita terima Tuhan, kita harus lewati perjalanan. Perjalanan iman kita. Dan itu kita minta harus punya Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita ini dibawa semakin serupa dengan Kristus.
Dan pada waktunya kita terima yang namanya kekekalan bersama Tuhan. Jadi perjalanannya mesti benar. Lewati bersama Tuhan. Kalau ada orang yang, aku ini kok suka marah ya. Kok enggak bisa lepas ya. Ya kita kalau ada komsel misalnya kelompok kecil atau orang yang kita percaya. Kita bisa share dan didoakan, dikuatkan. Atau ngomong sama Bapak Ibu Gembala, didoakan, dikuatkan. Dan orang itu juga harus lewati sendiri. Minta Tuhan, aku supaya lepas Tuhan. Supaya aku jadi serupa dengan Engkau. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Seperti saya pemulihan sama mama saya itu enggak gampang. Saya ini orangnya juga keras. Orang tuh ya kalau punya cacat fisik biasanya orangnya tuh keras. Gampang tersinggung. Nah itu saya. Tapi Tuhan bisa buat kasihnya memenuhi saya bisa mengasihi orang tua. Dan saya bisa mengasihi orang lain. Dan saya dilepaskan dari luka-luka saya. Luka dalam batin saya, dalam diri saya ini. Tuhan lepaskan. Dan dipersiapkan untuk masuk dalam kekekalan. Kita semua lagi dipersiapkan. Jadi mempelainya Kristus dalam kekekalan. Jadi kita harus terima berkat kekekalan. Kita harus ingat, kita akan pulang ke surga. Di dunia ini cuma sementara. Siapkan juga itu. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Hidup dalam takut akan Tuhan. Katanya kan di Wahyu itu bilang pengantinnya mempersiapkan diri. Kalau pengantin itu ya orang mau merit itu kan. Pengantin itu kan pengantin wanita. Dia siapkan baju gaunnya, dia siapkan dilihat. Jangan sampai robek, harus bagus, cocok di badannya. Kalau badannya terlalu gemuk harus dikurusin dikit gitu ya. Nah itu kan orang dianukan seperti itu. Saya bukan ngomong yang gemuk tuh enggak boleh. Tapi enggak apa-apa, bukan itu masalahnya, Bukan itu masalahnya. Tapi kita ini lagi persiapan rohani sebetulnya. Berkat kekekalan itu mempersiapkan rohani kita. Baju rohani kita, baju pengantin kita supaya pas di badan kita. Dengan hidup takut akan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Kita belajar 4 perkara ini. Kesimpulannya, Tuhan mau memberkati Anda dan saya bukan hanya dengan berkat materi. Tapi dengan berkat keseimbangan, berkat penyertaan, berkat pemulihan, dan juga berkat kekekalan. Tuhan mau kita terima itu karena Dia jadi gembala kita. Kita sekarang bisa berkata seperti Daud, aku tidak akan kekurangan. I shall not want, I don't have anything, I don't need anything. Aku tidak perlu apa-apa karena Tuhan adalah gembalaku. Amin. Mari tutup Alkitab kita semua.